Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh pelajaran hidup akan menemani waktu kalian. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang sangat menyentuh, penuh lika-liku, dan syarat emosi. Sebuah kisah yang terdengar tak masuk akal, tapi begitu nyata bagi banyak hati yang pernah merasakan dilema hidup. Tentang seorang TKW cantik, yang secara tak terduga memiliki dua suami. Bukan karena ia ingin bermain cinta, tapi karena pilihan hidup yang sangat berat dan penuh air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia memilih jalan yang begitu rumit? Dan bagaimana akhir dari semuanya? Dengarkan baik-baik ceritanya sampai selesai, karena setiap bab akan membawa kamu makin tenggelam dalam pergulatan batin tokoh utama kita. Kalau kamu pernah berada di posisi yang serupa, atau punya pendapat tentang keputusan yang diambil dalam cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Pendapatmu bisa jadi pelajaran juga bagi penonton lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Awal perjalanan seorang perempuan desa. Namaku Rina. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di tengah keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari bertani. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kekurangan, namun kedua orang tuaku selalu mengajarkan untuk tidak menyerah. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah. Biaya menjadi kendala utama. Aku pun memutuskan untuk membantu orang tuaku di sawah, sambil bekerja paruh waktu di warung tetangga. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi aku juga sadar, hidup di desa dengan kondisi ekonomi seperti ini sangat berat. Terutama ketika aku melihat adik-adikku mulai tumbuh besar dan butuh biaya sekolah. Usiaku baru 21 tahun saat itu. Banyak gadis di desaku yang memutuskan merantau ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita. Dari cerita mereka, menjadi TKW memang tidak mudah. Tapi hasilnya bisa membantu keluarga keluar dari jeratan kemiskinan. Aku sempat ragu. Namun setelah melihat kondisi keuangan keluarga yang makin terdesak, aku akhirnya memantapkan hati. Setelah proses yang panjang, aku mendapat penempatan kerja di sebuah negara Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga. Tangisku pecah saat pertama kali menginjakan kaki di bandara. Aku tahu, perjuangan baru saja dimulai. Keluargaku menangis melepas kepergianku. Bapak memelukku erat. Ibu menggenggam tanganku sambil berbisik agar aku menjaga diri dan tidak lupa salat. Aku menyimpan semua pesan itu dalam hati. Saat pertama kali tiba di rumah majikan, aku sangat gugup. Bahasa yang berbeda, adat yang asing, dan wajah-wajah yang tidak kukenal membuatku merasa seperti orang asing di dunia lain. Tapi aku bertekad bertahan. Demi keluarga, demi masa depan. Hari-hari pertama terasa berat. Aku bekerja hampir tanpa henti dari pagi hingga larut malam. Majikanku tidak jahat, tapi juga tidak peduli. Aku hanya dianggap pembantu, bukan manusia. Seringkali aku menangis diam-diam di kamar kecil tempatku tidur. Namun aku menahan semua itu. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. 6 bulan pertama, semua uang yang kudapat kukirim ke kampung. Aku belum sempat membeli apapun untuk diriku sendiri. Tapi aku merasa bahagia saat tahu adikku bisa kembali sekolah dan ibu bisa berobat. Rasanya lelahku terbayar. Namun siapa sangka, justru di tempat asing ini, kisah yang tak pernah kubayangkan akan dimulai. Dari seorang perempuan desa biasa, aku akan berubah menjadi sosok yang bahkan tak kupercaya sebelumnya. Dan semuanya berawal dari satu pertemuan. Pertemuan tak terduga di negeri orang. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Aku sedang membersihkan halaman belakang rumah majikan, ketika tanpa sengaja seseorang menyapaku dari balik pagar. Seorang pria berkemeja sederhana dengan senyum ramah. Wajahnya asing, namun logatnya membuatku tertegun. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia. Namanya Arman. Ia bekerja sebagai sopir pribadi di rumah seberang. Sudah 5 tahun ia tinggal di negara ini. Usianya tak jauh dari usiaku. Dan ternyata kami berasal dari provinsi yang sama. Awalnya, percakapan kami hanya sebatas sapaan ringan. Tapi entah kenapa,
pertemuan itu terus berulang. Setiap kali ada kesempatan, kami saling bertukar cerita. Tentang kampung halaman, tentang keluarga, tentang mimpi-mimpi yang sama-sama kami kejar. Aku tidak pernah berniat jatuh hati di negeri orang. Namun rasa sepi yang menahun, ditambah perhatian kecil yang Arman berikan, perlahan mengoyak pertahananku. Ia tak pernah berkata manis, tapi sikapnya tulus. Ia selalu menasihatiku agar jangan lupa kirim uang ke rumah, jangan lalai ibadah, dan jangan pernah percaya janji manis laki-laki. Lucunya, justru dari mulutnya sendiri aku mendengar kalimat yang membuat hatiku bergetar. Aku ingin serius sama kamu, Rin. Kalau kamu siap, aku akan lamar kamu setelah masa kontrak ini habis. Hatiku bimbang. Di kampung, aku sudah bertunangan dengan Bayu, laki-laki pilihan orang tuaku. Kami memang belum menikah, tapi komitmen itu sudah dibuat sebelum aku berangkat. Tapi Arman berbeda. Ia hadir saat aku merasa paling sendiri. Ia menguatkanku saat aku hampir menyerah. Dan perlahan, aku mulai merasa, mungkin Allah mempertemukanku dengannya bukan tanpa alasan. Setelah banyak pertimbangan, dan tanpa pernah memberitahu siapapun di kampung, aku menerima lamaran Arman secara diam-diam. Kami menikah secara sederhana, hanya disaksikan oleh beberapa teman sesama TKI dan TKW. Aku tahu ini keputusan besar. Tapi saat itu aku merasa ini adalah jalan terbaik. Aku menjadi istri Arman, tanpa memutuskan hubungan dengan tunanganku di kampung. Aku sadar, ini bukan hal yang benar. Tapi aku juga sadar, hidup tak selalu bisa ditebak jalannya. Yang tidak pernah kuduga adalah, keputusan itu akan membawa serangkaian kejadian yang jauh lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Rahasia yang terus disembunyikan. Pernikahanku dengan Arman berjalan tenang, setidaknya untuk beberapa bulan pertama. Kami tidak tinggal serumah, karena masing-masing masih terikat kontrak kerja. Tapi setiap akhir pekan, kami berusaha mencuri waktu untuk bertemu, di taman kota atau di warung makan milik sesama orang Indonesia. Arman adalah suami yang baik. Ia tak pernah memaksaku, selalu mendukungku, dan menghormati pilihanku untuk tetap mengirim uang ke keluargaku. Tapi semakin lama, perasaan bersalah dalam diriku makin menyesakkan. Bayu, tunanganku di kampung, masih rutin mengirim kabar. Ia selalu menyemangati, mendoakanku, dan terus berbicara tentang rencana pernikahan kami setelah aku pulang nanti. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, aku adalah istri dari Arman, yang sah secara agama di negeri orang. Di sisi lain, aku masih dianggap calon istri dari Bayu, lelaki yang dicintai keluargaku. Tidak satu pun dari mereka tahu kebenaran yang sepenuhnya. Setiap malam, aku berdoa panjang, meminta petunjuk kepada Allah, berharap diberi jalan terbaik. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkan untuk jujur, aku takut. Takut kehilangan Arman, dan juga takut mengecewakan keluargaku di kampung. Sampai akhirnya, kontrak kerjaku memasuki tahun kedua. Gaji yang kuterima makin besar karena kepercayaan dari majikan. Aku sudah bisa menabung cukup banyak. Rencananya, aku ingin pulang kampung sebentar untuk menjenguk orang tua, dan menghadiri acara lamaran yang sempat tertunda karena pandemi. Namun masalah baru muncul. Arman tiba-tiba berubah. Ia jadi sering diam, tak seceria dulu, dan kadang menghindar saat aku ingin bertemu. Aku mencoba memahami, mungkin karena tekanan kerja. Tapi suatu hari, ia berkata sesuatu yang membuat hatiku kembali guncang. Rin, aku mungkin harus pulang lebih cepat. Ibuku sakit keras di kampung. Aku nggak bisa tinggal di sini terlalu lama lagi. Aku tahu itu berarti satu hal. Kami akan berpisah. Dan jika aku juga pulang, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dua pria, dua janji, dua kehidupan yang tak mungkin bersatu. Aku ingin jujur, tapi aku juga takut semuanya runtuh. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, dan setiap pilihan seperti jebakan. Satu hal yang ku tahu pasti, waktu tak akan menunggu. Dan pada akhirnya, rahasia sebesar apapun pasti akan terungkap. Kepulangan yang membawa luka.
3 bulan setelah Arman pulang mendadak ke Indonesia, aku akhirnya menyusul. Kontrak kerjaku sudah habis, dan aku memutuskan kembali ke kampung halaman setelah 2 tahun bekerja. Di dalam koperku ada oleh-oleh sederhana, sejumlah tabungan, dan sejuta kegelisahan. Sepanjang perjalanan pulang, hatiku berdebar tak karuan. Kupandangi foto Arman dan aku yang masih tersimpan di dompet kecil. Ia belum sempat memberiku kabar lagi sejak sebulan lalu. Pesan-pesanku hanya dibalas singkat, kadang tidak sama sekali. Aku bertanya-tanya, apakah ia marah? Atau sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa diceritakan? Tapi kekhawatiran itu tertutup sementara oleh kehangatan keluargaku saat aku tiba di rumah. Ibu menangis memelukku, bapak tersenyum lega, dan adik-adikku tampak begitu bangga. Seluruh tetangga datang memberi ucapan selamat. Aku dianggap pahlawan yang berhasil mengangkat derajat keluarga. Rasanya haru bercampur hampa, karena mereka tak tahu apa-apa. Malam itu, saat semua sudah tertidur, aku membuka kembali pesan-pesan lama dari Arman. Kutatap lama foto pernikahan kami yang kami ambil diam-diam di taman kota. Lalu aku memberanikan diri meneleponnya. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Aku panik. Ku coba menghubungi teman-teman yang mengenalnya. Tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang ia pindah ke kota lain. Ada yang bilang ia sekarang kerja di bengkel. Ada pula yang berkata ia mungkin sudah menikah lagi. Semua kemungkinan itu membuat dadaku sesak. Di tengah kegalauan itu, datang kabar yang membuat dunia di sekitarku berhenti berputar. Bayu, tunanganku, akan datang melamar secara resmi minggu depan. Ibu begitu bahagia. Ia mulai menyiapkan seserahan. Bapak membersihkan halaman. Semua orang menatapku seolah aku adalah perempuan paling beruntung. Padahal, aku sedang menyembunyikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Aku mencoba berbicara kepada ibu, tapi suaraku tercekat. Saat aku membuka mulut, hanya air mata yang keluar. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Bahwa aku sudah menikah. Bahwa aku bukan lagi milik Bayu. Tapi lidahku keluh. Setiap kali aku mencoba jujur, wajah kecewa bapak muncul di bayanganku. Hari demi hari berlalu menuju hari lamaran. Dan saat itu tiba, semuanya tampak sempurna di luar. Tapi hatiku hancur pelan-pelan. Di ruang tamu yang penuh senyum, cincin emas melingkar di jariku. Bayu menatapku dengan haru. Sementara aku menunduk dalam diam. Satu-satunya harapan yang kupunya kini adalah Arman. Jika ia muncul, jika ia menemuiku, mungkin aku bisa menjelaskan segalanya. Tapi jika tidak, aku akan menikah dengan pria lain, sementara statusku masih sebagai istri orang. Rahasia yang akhirnya terbongkar. 7 hari setelah acara lamaran, aku masih terdiam di balik kamar. Gaun pernikahanku sedang dijahit oleh penjahit langganan ibu. Setiap malam aku menangis dalam sujud, memohon petunjuk kepada Allah, berharap ada jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Bayu semakin perhatian. Ia membantuku mengurus berkas pernikahan, bahkan mulai mencari rumah kontrakan kecil untuk kami tinggali nanti. Tak ada sedikit pun curiga di wajahnya. Kepercayaannya padaku begitu besar. Tapi aku tahu, kepercayaan itu sedang kutusuk perlahan. Hingga suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman, sebuah motor berhenti di depan rumah. Pengendaranya mengenakan jaket lusuh dan helm hitam. Awalnya aku tak mengenali siapa dia. Tapi saat helm itu dibuka, seluruh tubuhku gemetar. Itu Arman. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Namun jelas, itu suamiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Arman berdiri di depan pagar, memandangi rumahku, lalu menatapku dalam. Tak ada kemarahan, hanya kesedihan yang mendalam. Ia mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya, lalu menyodorkannya kepadaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada surat cerai. Ia sudah menandatanganinya. Aku nggak mau kamu makin tertekan, Rin. Aku tahu kamu nggak sanggup jujur. Dan aku juga sadar, mungkin aku datang di waktu yang salah. Air mataku mengalir deras. Aku ingin berteriak, ingin menghentikannya. Tapi aku tahu,
Semua sudah terlalu jauh. Aku telah memilih diam, dan diamku telah menyakitinya. Arman tersenyum tipis. Aku ikhlas. Tapi kamu harus jujur. Bukan buat aku, tapi buat hidup kamu sendiri. Ia kemudian melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Beberapa jam setelah kepergiannya, aku mengunci diri di kamar. Lalu untuk pertama kalinya, aku menulis surat panjang. Untuk Bayu. Isinya adalah seluruh kebenaran. Tentang aku dan Arman. Tentang pernikahan kami di negeri orang. Tentang rasa bersalah yang selama ini kupendam. Dan tentang betapa aku tak ingin membangun rumah tangga di atas kebohongan. Surat itu kutaruh di meja ruang tamu, tepat sebelum aku keluar malam itu tanpa suara. Keesokan paginya, ibu menemukannya. Dan segalanya pun terbongkar. Bayu tak marah. Ia hanya datang sore harinya, memandangku dalam-dalam, dan berkata, "Aku ingin kamu bahagia, Rin. Tapi aku juga nggak bisa menikahi seseorang yang hatinya masih luka." Pernikahan itu dibatalkan. Dan aku memulai segalanya dari awal. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berani menghadapi hidupnya sendiri. Cerita ini bersifat fiktif, disusun seolah-olah nyata agar lebih menyentuh dan mudah diambil pelajaran hidupnya. Tidak ada tokoh atau kejadian yang benar-benar terjadi. Semata-mata untuk menggugah hati dan merenungkan arti dari kejujuran, cinta, dan tanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran berharga, jangan lupa like, tulis komentar pendapatmu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.